kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, sektor kelautan dan perikanan Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam perekonomian biru kelas dunia. Potensi laut inilah yang terus dikembangkan oleh Kementerian Investasi dengan menerapkan kebijakan hilirisasi untuk kemajuan ekonomi nasional, khususnya pada perikanan tangkap tuna, cakalang, dan ikan tongkol. Hilirisasi adalah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang memiliki nilai sangat strategis untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam visi panjang pemerintah, hilirisasi juga terus diarahkan ke berbagai sektor sumber daya alam Indonesia, yakni sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan juga menjadi sektor prioritas dalam kebijakan hilirisasi. Selain itu, sektor-sektor tersebut termasuk ke dalam kelompok investasi ramah lingkungan yang berkelanjutan atau green economy. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi masa depan perekonomian biru atau blue economy kelas dunia. Potensi besar inilah yang menjadi dasar proses hilirisasi, khususnya perikanan tangkap tuna, cakalang, dan tongkol. Hilirisasi sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu upaya Kementerian Investasi BKPM untuk mengurai persoalan mendasar, salah satunya di bidang ekonomi. Kawasan Laut Indonesia adalah produsen ikan tuna, cakalang, dan tongkol terbesar hingga mencapai 15% dalam perdagangan dunia. Hilirisasi yang digerakkan ini akan memberikan manfaat besar bagi ekosistem perekonomian nasional, mulai dari nelayan, industri perikanan, dan masyarakat. Sekarang ini yang didorong oleh semua negara adalah investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, yang namanya green economy harus tangkap. Yang namanya blue economy, investasinya segera kejar. Karena ke depan akan sangat sulit produk-produk yang berkaitan dengan tidak ramah lingkungan itu bisa diterima di banyak negara. Sehingga kita menyiapkan industri-industri yang ramah lingkungan. Masyarakat pesisir di berbagai wilayah Indonesia telah lama menjadikan laut sebagai sumber mata pencarian. Namun secara ekonomi skala usaha para nelayan masih kecil yang disebabkan oleh keterbatasan modal, teknologi, dan pemasaran. Hal ini pun berdampak pada potensi laut Indonesia yang kurang tergarap untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan negeri. Harapan untuk mewujudkan potensi besar ini belum terrealisasi dengan baik. Berbagai kendala dan kekurangan di lapangan menjadi penghalang pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Namun, budaya bahari telah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia yang melahirkan peradaban masyarakat maritim yang tangguh. Potensi besar sektor laut inilah yang kini terus dikembangkan oleh Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Jadi memang hilirisasi ini, ya, salah satu tantangannya adalah teknologi. Nah, kita akan mencoba untuk bisa menguasai teknologinya, tapi pasti waktunya cukup panjang. Nah, oleh karena itu saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengundang, ya, para pemilik teknologi untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya, tentu teknologinya belum semuanya dikuasai oleh pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Jadi karena kita butuh teknologi yang belum ada di kita, maka kita masih harus mengundang pelaku-pelaku usaha asing untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha Indonesia. Informasi lainnya, pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan konsep liburan Wonderland untuk memanjakan pengunjung menikmati libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Adapun jam operasional Taman Mini Indonesia Indah juga ditambah, yang sebelumnya tutup pada pukul 20, kini menjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyemarakan momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Taman Mini Indonesia Indah mengadakan konser musik bertajuk Wonderland, terhitung sejak 20 Desember hingga 2 Januari 2024. Direktur Operasi Taman Mini Indonesia Indah, Ari Prasetyo, mengungkapkan konsep Wonderland tersebut menyuguhkan beragam hiburan seperti konser musik, kuliner, festival, dan yang lainnya. Pengunjung juga tetap dapat menikmati wisata edukasi melalui anjungan daerah untuk bisa mengenal ragam budaya Indonesia dari masing-masing provinsi.
kemudian taman reptil, taman burung, dunia air tawar, hingga area bermain tradisional anak-anak, piknik santai di area terbuka hijau bersama dengan keluarga. Selain itu, terdapat pula Festival Kuliner Jakarta Crunchy Area yang menawarkan berbagai produk roti dan kue Nusantara. Taman Mini Indonesia Indah juga menyelenggarakan Skena Marketland yang meliputi fashion show, pameran dari 100 UMKM. Di sini kita menyajikan sesuatu yang sifatnya edukasi dan budaya. Jadi ada museum, ada anjungan, kita punya taman burung yang baru kita revitalisasi kemarin, ada taman reptil dan komodo, dan juga ada dunia air tawar. Kita juga menyiapkan mainan-mainan yang sifatnya fun gitu ya, casual buat anak-anak. Jadi kami ingin menjadikan Taman Mini ini sebagai tujuan wisata yang berbeda gitu ya untuk semua kalangan. PT Kereta Cepat Indonesia China mencatat kereta cepat Hus telah melayani 1 juta penumpang dalam 2 bulan beroperasi komersial sejak 17 Oktober hingga 25 Desember 2023. Kereta cepat tersebut merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan rute Jakarta-Bandung. Kereta cepat Indonesia China mencatat kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara WUS menembus 1.050.216 penumpang dalam 2 bulan, terhitung sejak 17 Oktober hingga 25 Desember 2023. Adapun jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari pada perjalanan kereta WUS telah mencapai hingga 21.500 penumpang per harinya, termasuk pada momen libur akhir tahun yang sedang berlangsung saat ini. Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menyampaikan bahwa rekor 1 juta penumpang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap transportasi umum modern, andal yang memiliki efisiensi waktu tempuh dan kenyamanan, dengan rata-rata yang mencapai puluhan ribu penumpang dalam sehari. KCIC berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan pengalaman penumpang dan fasilitas di stasiun maupun selama perjalanan, mengevaluasi serta memperbaiki layanan kereta cepat WUS agar menjadi pilihan utama untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Dan selama 2 bulan beroperasi ini, kereta cepat WUS juga telah mencapai rata-rata angka penumpang tertinggi mencapai 21.500. Bahkan pada saat momen tahun baru ini juga rata-rata per hari berada di sekitar 18.000 sampai dengan 21.000 penumpang per harinya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya mengatakan animo yang tinggi dari masyarakat menandakan kereta cepat sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Kehadiran kereta cepat tidak hanya memenuhi kebutuhan bertransportasi, tetapi juga memberikan efek berganda, yakni menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, adanya alih teknologi yang dapat meningkatkan kualitas SDM secara nasional. Momentum libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diproyeksikan dapat memberikan kontribusi hingga 120 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai peninjauan kesiapan destinasi wisata Pancoran Peak di Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan libur Natal dan Tahun Baru menggerakkan roda perekonomian secara signifikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, momentum libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat memberikan kontribusi hingga 120 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional. Menparekraf memperkirakan lonjakan pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru bisa mencapai 107 hingga 110 juta selama periode liburan dengan amplifikasi 2 hingga 2,5 kali dari perkiraan. Sehingga dari jumlah tersebut terdapat 200 hingga 250 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Dengan pengeluaran perkunjungan mencapai 2,4 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah berdasarkan data BPS. Oleh karena itu, Sandiaga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi pariwisata lokal sebagai alternatif di tengah lonjakan kasus COVID-19 di luar negeri. Pihaknya juga menekankan bahwa berwisata di Indonesia tidak hanya memberikan pengalaman kuliner, tetapi juga mendukung perekonomian setempat. Berwisata di Indonesia aja, karena ada lonjakan COVID di luar negeri sana, dan nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke luar negeri mau makan makanan Jepang ada di sini di Peak, makan makanan Hong Kong ada pula di sini, Taiwan ada, jadi makanannya ada, suasananya juga nyaman. Berwisata di Indonesia aja ini ternyata
juga menggerakkan ekonomi setempat. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan tarif listrik tetap atau tidak mengalami perubahan untuk periode kuartal 1 atau Januari hingga Maret 2024 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya saing bagi para pelaku usaha melalui sektor ketenaga listrikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 1 periode Januari hingga Maret 2024 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap diberikan subsidi listrik atau tidak mengalami perubahan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Cisman Hutajulu menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui sektor ketenagalistrikan untuk menjaga daya saing para pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga tingkat inflasi. Untuk itu, Kementerian SDM terus mendorong PT PLN Persero untuk melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kominfo Newsroom. Saya Bilki Sabila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.